Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Bergantung dengan kapan teman-teman menyaksikan video ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulistianingsih, NPM 184101117. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melakukan proses penyuntingan menggunakan aplikasi terbaru. Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya adalah SiPebi. Nah, SiPebi ini adalah salah satu aplikasi yang baru saja dirilis oleh Kemendikbud. Kita buka ya. Nah, aplikasi SiPebi ini merupakan aplikasi penyuntingan mengenai ejaan bahasa Indonesia. Nah, jika ada yang kurang baku, ejaannya kurang sesuai dengan KBBI, kurang sesuai dengan TBBBI, maka akan bisa disunting melalui aplikasi ini. Ini adalah aplikasi keluaran terbaru dari Kemendikbud. Nah, kita coba untuk melakukan penyuntingan ya menggunakan aplikasi ini. Sebelumnya kita review terlebih dahulu nih. Nah, aplikasi SiPebi ini tidak bisa memuat teks dari file komputer. Maksudnya di sini adalah tidak bisa, misal teman-teman sekalian ini ada file Word atau file lainnya. Nah, itu tidak bisa dimasukkan secara langsung dari file kemudian dimasukkan ke sini, itu tidak bisa ya teman-teman, harus di copy paste, harus melalui Notepad. Nah, caranya kita buka terlebih dahulu Word-nya. Nah, ini saya mencoba menyunting outline yang saya buat ya. Nah, kita kupas dulu ini terlebih dahulu. Kemudian kita paste ke dalam, di Ctrl+C, kemudian kita paste ke dalam Notepad. Cara membuat Notepad adalah kita klik kanan, kemudian New ini, kemudian pilih teks dokumen. Nah, nanti kita namai terserah, misal kita namai SiPebi. Oke, setelah itu bisa deh kita kopas dari yang Word tadi ke dokumen yang kita buat ini. Nah, seperti itu. Saya sudah buat contohnya ya teman-teman. Contohnya adalah ini, kita buka ya. Nah, ini adalah file Word tadi yang sudah saya rapikan dan sudah saya copy paste atau salin tempel di Notepad ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita blok semua, kemudian kita copy atau kita salin, lalu kita membuka SiPebi lagi. Nah, dan kita tempelkan ke sini. Ctrl+V. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Karena kan tadi jika kita memilih dari Word kan nggak bisa, atau dari file-file lain kan nggak bisa, bisanya seperti itu. Nah, setelah kita tempelkan semua teks kita ke sini, langkah selanjutnya adalah kita memulai untuk menyunting. Cara menyuntingnya adalah kita klik bagian ini, sunting teks menggunakan SiPebi. Kita klik. Nah, maka muncul laporan hasil penyuntingan. Nah, dalam laporannya ini ada keterangan ada 6 bagian teks yang telah disunting atau ditandai sebagai ambigu. Nah, jadi dari outline yang saya buat tadi ini ada 6 teks atau 6 bagian teks, baik itu kata ataupun frasa, klausa yang telah disunting atau ditandai sebagai ambigu. Kita lihat ya. Nah, jadi ini ada semua keterangan di sini ya, ada durasi diagnosisnya berapa, panjang teksnya berapa, jumlah paragraf, elemen, dan lain sebagainya. Jadi sangat lengkap sekali ya teman-teman. Nah, kita tutup sebentar. Ini adalah teks asli saya dan ini adalah teks perbaikan. Cara kita melihat di mana sih, mana yang salah dan mana yang kurang tepat, lalu diperbaiki oleh SiPebi. Nah, untuk mengetahuinya kita klik bagian ini. Buka hasil analisis teks. Kita klik. Nah, maka keluar beberapa
bagian teks yang telah disunting. Contohnya seperti ini. Ada yang tak menginginkan. Sarannya digabung, tak menginginkannya digabung. Nah, jika Anda ingin menggunakan teks berbaikan ini, maka kita klik yang warna hijau ini, warna hijau. Gunakan elemen ini untuk perbaikan. Namun jika kita rasa memang teks kita itu benar seperti ini, maka ini tidak perlu digunakan dan diklik ini. Jangan gunakan elemen ini untuk perbaikan. Sama halnya dengan suntingan-suntingan di bawahnya ya, seperti ada tampan yang disunting menjadi talam. Jika teman-teman sekalian setuju, maka kita klik ini. Jika tidak, kita klik ini. Kalau saya pribadi, saya lebih suka tampan dibandingkan dengan talam, maka saya akan mengklik jangan gunakan elemen ini. Oke, nah untuk tak menginginkan kita juga untuk mengklik ya, klik di hijau. Kemudian selanjutnya ada, bentar, tampan tak lagi. Nah, tak lagi yang semula dipisah jadi digabung, kita gunakan saja ya. Kemudian ada lagi tak mengetahui yang dipisah menjadi tak mengetahui yang dipisah menjadi tak mengetahui yang digabung. Ini sama seperti tadi ya, tak menginginkan. Kita coba gunakan. Nah, terus ada kata semakin dan perbaikannya menjadi makin. Saya rasa saya tidak perlu ya, jadi jangan gunakan. Nah, yang selanjutnya berangan bahwa, sarannya berangan bahwa. Yang teks aslinya ini ada komanya, kemudian yang perbaikannya tidak ada. Jadi kita gunakan saja. Oke. Yang kita gunakan yaitu berangan, kemudian tak mengetahui, kemudian tak menginginkan, tak lagi, lalu tak menginginkan iya, tampan enggak. Nah, sekiranya seperti ini ya teman-teman, mana yang akan Anda gunakan, mana yang akan diperbaiki dan mana yang tidak diperbaiki, seperti itu. Nah, setelah itu kita coba mencari teks yang kita coba bandingkan teks asli dan teks perbaikan, apakah sudah diperbaiki secara otomatis ataukah belum. Kita keluar dulu. Nah, jadi tadi kan ada kata tak menginginkan. Saya tadi sempat melihat ya, tak menginginkan. Bentar, ada di paragraf ke-14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini ada tak menginginkan di bagian prolog. Tak menginginkan. Kita lihat di teks perbaikannya apakah sudah digabung, karena tadi kan di perbaikannya jadi digabung ya, yang semula dipisah. Prolog, tak menginginkan. Oh, ini sebentar. Tak menginginkan. Ini kan sudah saya gunakan. Oh, mohon maaf teman-teman. Nah, jika kita sudah mencentang mana yang akan digunakan dan mana yang tidak, kita harus klik ini terlebih dahulu agar teks perbaikannya ini otomatis. Jadi kita klik. Nah, koreksi teks sesuai dengan pilihan manual telah selesai dijalankan. Nah, kalau sudah gini baru kita lihat lagi apakah sudah diperbaiki. Nah, kita lihat tak menginginkan di sini nih ada spasinya ya, jadi tidak digabung. Jika kita lihat di teks perbaikan, tak menginginkannya sudah digabung. Nah, seperti itu. Itu adalah cara kerja si Pebi mengenai bagaimana cara merevisi atau menyunting teks sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi cukup mudah sekali ya caranya. Kita tinggal tempel salin, kita kopas teks kita atau novel kita, cerpen kita, atau karya ilmiah lainnya. Karena ini sangat bermanfaat tentunya bagi mahasiswa, apalagi mahasiswa semester akhir yang sedang menjalani skripsi, atau mahasiswa-mahasiswa yang sedang membuat artikel atau karya ilmiah lainnya. Sangat-sangat diperlukan aplikasi SPEBI ini. Nah, seperti itu.
Jika kita sudah melaksanakan ini, kita bisa menyimpan teks perbaikannya. Kita klik ini, terus lalu kita terserah mau ditempatkan di mana dengan file nama seperti apa sesuai dengan yang Anda inginkan, seperti itu. Nah, setelah lembar kerja kita selesai, kita klik hapus dan lembar kerja telah dibersihkan. Nah, seperti itulah cara penggunaan aplikasi si Pebi ini. Cukup mudah ya teman-teman. Teman-temannya bisa mempraktekannya langsung, bisa di-download, bisa digunakan untuk keseharian teman-teman jika hendak atau jika sedang membuat karya ilmiah maupun karya sastra, seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai aplikasi si Pebi ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan segala kekeliruan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.